Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me guys, dari Bike and then with me Dandi. Jadi apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ini ganjil ya? Aduh, gimana nih nyopotnya anjir? Ganjil banget. Jadi di video kali ini ada pembahasan yang ya cukup nyentrik dan cukup kayak gimana ya? Ya nggak tahu lah mau ngomong seperti apa saya. Yang menurut saya agak sensitif dan perlu saya speak up, karena ini juga menyangkut profesi yang saya lakukan saat ini, ya kan, dan jenis konten YouTube yang saya lakukan pada saat ini gitu kan. Jadi beberapa minggu yang lalu atau beberapa couples day ago, iya bahasa Inggrisan lagi. Jadi beberapa hari dan beberapa minggu yang lalu saya sempat lihat ada sebuah konten kreator animasi yang membuat cerita tentang motovlogger yang apa ya, yang arogan gitu guys. Ya padahal itu konten kreator animasi, tapi bisa membungkus dengan ya dengan apa namanya, dengan bagus lah ya, dengan baik, dan tidak meninggalkan komedinya, tapi tetap bersifat satir dan menyindir salah satu oknum konten creator yang bersangkutan maybe, tapi yang nggak disebutkan namanya ya kan. Ya namanya juga satir atau menyindir atau apalah itu namanya. Jadi di dalam video itu mungkin teman-teman udah pernah lihat animasi kartunya itu yang apa, dan saya juga nggak mau sebutkan biar teman-teman cari tahu sendiri aja, dikira saya ganggu lapak orang lagi. Karena speak up. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, terlepas saya akan mendukung atau enggak konten creator animasi ini, tapi ya ini saya cuma berdasarkan diri saya sendiri. Saya ingin speak up tentang hal ini, yaitu jadi saya ceritakan sedikit aja ya alur ceritanya. Jadi di video animasi itu pada intinya adalah ada seorang motovlogger konten di jalan, kemudian disalip lah, atau dibalap lah, atau digeber lah sama masyarakat atau orang yang mungkin sedang terburu-buru ke suatu acara atau ke suatu tempat gitu guys. Dan seorang motovlogger itu atau oknum motovlogger itu kembali nyusul guys, nyusul si orang yang nyalip tadi, nyusul kemudian kayak gimana ya, kayak tanya ke orang yang geber di jalan tadi, maksud lu apaan kok nyalip kan gitu kan, katanya intinya gitulah, maksud ente apaan nyalip gua, kayak gitulah, sifat arogannya keluar gitu kan. Jadi ya pada dasarnya seperti itu. Dan yang ingin saya sampaikan adalah, saya nggak tahu ya apakah konten seperti itu real atau settingan. Saya nggak tahu bedain mana yang beneran mana yang settingan, karena ya konten creator itu adalah memang niatnya untuk menghibur kan, untuk menghibur dengan segala cara, untuk menghibur audiens, untuk menghibur penonton, untuk menghibur pengguna-pengguna YouTube yang lain biar terhibur, dan melakukan segala hal, mulai dari ya ada skrip, ada skenario, ada pokoknya ada terarah lah kegiatannya. Jadi kalau menurut pandangan saya sih, saya nggak tahu apa yang dipikiran seorang oknum motovlogger ini yang kayak nggak terima disalip ketika ngonten itu, dan apalagi sampai marah-marah tuh. What the fuck man, ente ngapain kayak gitu? Kita di dunia YouTube ini harus memberikan contoh yang baik.
ya jangankan kita beradu argumen kayak nunjukin sifat egois kita, nunjukin sifat congkak kita di mata umum ya. Kita ngomong nggak bener aja, kita ngomong kasar aja, jangan sampai anak kecil lihat di YouTube ya kan. Ini malah bersikap kayak arogan gitu. Saya nggak tahu itu settingan apa asli, tapi kalau menurut saya sih itu settingan ya, karena nggak ada yang real di dunia motovlog yang memang benar-benar ada accident gitu kan, kecuali ya kayak ditilang gitu kan, ditilang polisi, atau mungkin ditilangnya punya bukan sembarang tilang, tilangnya mungkin di jalan raya gede, di tol kah, atau di jalan raya provinsi kah, ditilang di situ, baru itu I think bukan settingan ya kan. Ya mana ada juga polisi yang mau diajak buat konten seperti itu kan. Tapi ya overall kalau menurut saya sendiri itu adalah salah satu tindakan yang nggak ada gunanya gitu loh. Settingan buat motovlog, buat konten-konten kelahi di jalan, nyalip-nyalip orang yang nyalip kita gitu, nggak ada gunanya sih. Saya juga jangan sampai buat konten seperti itu. Dan ini nggak dilakuin oleh channel-channel kecil loh. Kadang channel-channel gede pun masih ada yang settingan gitu kan. Salah satunya ada pernah lihat apa ya dulu ya, dia tuh punya moge, si motovlogger ini punya moge. I don't know apakah ZX6R atau R6, let's say contoh lah ya, misalkan saya nggak tahu motor aslinya atau apaan, tapi ada seorang motovlogger punya ZX6R. Kemudian di jalan itu ada tiba-tiba ada orang berhenti di lampu merah. Kemudian ada salah satu orang yang nggak dikenal gitu kan, berhenti ada di samping orang yang punya ZX6R itu. Kemudian bilang, "Bang, ini Ninja 1,5 ya? Habis berapa nih modif kayak gini?" Kan gitu kan, nggak masuk akal ya kan. Udah tahu ZX6R bunyinya udah 4 silinder, masa dikatain mesin 150 cc 1 silinder? Ya itu kan nggak ngotak ya. Kemudian si oknum motovlogger ini nggak terima. Dikirain ini motor ecek-ecek, kasih paham aja lah. Kemudian digeber di jalan gitu kan, dikasih tahu suara dikebut-kebutin, kemudian seneng gitu kan. Ya gimana ya, kalau itu bukan settingan sih saya nggak bakal percaya kalau itu real, asli di jalan. Saya juga selama 2 tahun ini, kurang lebih 2 tahun ini nggak pernah nemuin momen seperti itu. Tapi I think itu nggak akan bakal terjadi kalau nggak disetting guys. Apalagi nanti enak-enak riding, tiba-tiba ada R15, misalkan R15 nyalip, set, kemudian si motovlogger yang punya ZX6R ini tadi nggak terima, kemudian disalip lagi, kemudian disalip lagi, salip, dan akhirnya ada kayak cekcok di jalan, heboh di jalan gitu kan. Tapi cerita yang saya sampaikan tadi mengenai merek motornya ini sebuah perumpamaan aja ya, atau sebuah apa ya, saya juga lupa waktu itu kontennya pakai motor apa, tapi saya umpamakan pakai motor ini. Tapi intinya seperti itulah guys ya, punya moge dikira motor biasa, kemudian digeber di jalan, udah ketawa-ketawa seneng, kontennya rame. Kadang ada yang ngajak ribut di jalan lah, gini-gini lah. Jadi ya semoga aja saya nggak akan buat konten seperti itu, karena itu konten sampah. I don't like it. Lebih baik menyampaikan kayak apa ya, masa sih nggak ada ide-ide konten yang lain kayak saya gini. Meskipun konten kecil, meskipun YouTube kecil, konten creator sederhana, konten creator pemula, tapi berusaha untuk membuat video yang mengedukasi atau memberikan sebuah informasi guys.
Ya saya jangankan settingan ya, saya skrip aja nggak bisa loh, bikin skrip, ngapalin skrip nggak bisa, apalagi suruh settingan kayak gitu. Capek banget. Mending ya menyampaikan apa yang ada di otak, kemudian ya jalan-jalan biasa gitu kan, it's okay lah. Kalau untuk settingan ya nggak usah lah ya. Buat apa settingan kalau cuma mau ngejar komentar orang, mau ngejar like orang, mau ngejar orang subscribe. Tapi ya tujuan YouTube memang itu sih. Kalau kita mau main YouTube ya kita mau emang ngejar subscribe, like dan komen sih. Kemudian AdSense gitu kan. Udah itu sih. Jadi ya jangan sampai menghalalkan segala cara untuk bikin konten yang tidak bermutu dan tidak memberikan edukasi lah. Oke, mungkin segitu dulu aja video dari saya, video speak up tentang adanya kayak image motovlogger ini jadi jelek karena salah satu atau ada beberapa oknum yang memang kayak gimana ya, menyepelekan marwah iya, menyepelekan kayak kesan motovlogger ini baik dan bisa diterima di khalayak umum gitu kan. Jadi cermatlah untuk memilih konten teman-teman, apalagi konten motovlog. Jangan sampai kita mendukung konten yang salah dan nanti akan dilihat juga oleh anak-anak kita yang masih kecil, khususnya cowok, karena itu sangat tidak mendidik sekali. Saya nggak tahu kalau ada seorang motovlogger yang bilang anjir, anjay, anjing gitu sampai didengar oleh anak-anak penonton di YouTube, kan ya gimana, dosa jariah loh. Dosa jariah nggak tuh. Jadi cerdaslah memilih konten motovlog ya. Contohnya konten dan di bike ini yang sama sekali tidak sarkas, sama sekali tidak rasis, dan sama sekali tidak ada settingan klub. Bahkan ada dulu teman konten creator asal Banyuwangi, masih muda, 13 tahun waktu itu, subscribernya memang waktu itu udah 1000-an. Itu nyoba bikin konten motovlog settingan kelahi di jalan, dan reaksi saya adalah mungkin kalau nenek saya masih hidup, nenek saya nggak bakal ketawa atau nggak bakal surprise di konten itu, karena kelihatan banget actingnya dan kelihatan banget settingannya. Ya bayangin anak masih 13 tahun main motovlog dan masih belum mantap konten settingannya, kemudian bikin konten settingan. Saya sempat jijik sih lihat video itu, tapi ya sekarang dia udah sukses kok. Subscribernya juga tambah banyak dan sekarang udah nggak jadi motovlogger lagi. Jadi sekarang kayaknya jadi ini sih, pendakwah atau dai muda. Karena konten-kontennya selalu tentang ceramah, sholawat gitu kan. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dandy Bike and Dandy biasa aja. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan akun Threads saya. Ada semua linknya ada di kolom deskripsi. Thank you for watching. Di sini Dandy out. See you in the next video. Ciao. Ini udah jam 6 loh.